Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, ini merupakan pertemuan ketiga masuk ke pemrograman Python ya. Kalau total keseluruhan pertemuan kita masuk ke pertemuan 4 ya. Sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Oke, pertemuan ini apa yang akan kita pelajari ya? Sebenarnya saya akan sharing terkait matriks ya dalam pemrograman Python ini ya. Pertemuan pertama kita mulai belajar list, kemudian kedua kita mulai input output list gitu ya. Dan beberapa studi kasus yang ada ya. Kemudian ini yang ketiga kita masuk ke matriks ya, atau kalau misalnya kemarin kita mempelajari sebenarnya list satu dimensi ya. Kalau ini ya list satu dimensi atau array satu dimensi. Kalau ini matriks ini artinya array dua dimensi gitu ya. Nah, untuk untuk memahami terkait matriks di Python ini, saya sekalian nih teman-teman ya. Jadi saya sekalian memperkenalkan NumPy kepada teman-teman gitu ya. Jadi apa itu NumPy nanti akan saya jelaskan sedikit ya. Sebenarnya ini memang powerful sekali untuk NumPy ini. Ini merupakan modul yang ada di Python ya, yang memang banyak sekali fungsi-fungsi di dalamnya ya. Kita banyak sekali bisa menggunakan NumPy ini untuk berbagai macam aplikasi, bahkan perhitungan-perhitungan yang cukup rumit, termasuk nanti untuk machine learning dan sebagainya. Oke, ini akan saya jelaskan sedikit dari mulai apa itu NumPy ya. Oke, what is NumPy ya? Jadi apa itu NumPy? Jadi NumPy provide MATLAB-like functionality ya. Jadi NumPy ini kalau teman-teman pernah belajar atau menggunakan MATLAB ya, aplikasi MATLAB, NumPy ini bisa dibilang MATLAB-nya Python gitu. Ya, jadi NumPy ini bisa dibilang MATLAB-nya Python ya. Untuk apa? Scientific calculation in Python. Ya, jadi untuk perhitungan-perhitungan yang saintifik ya, atau ilmiah ya, atau yang benar-benar ya saintifik ya di Python. Kemudian bisa juga NumPy ini type multidimensional array ya, matrix ya. Jadi ini kita manfaatkan NumPy ini untuk proses-proses yang ada dalam matrix ya. Kemudian fast numerical computation ya. Jadi lebih fast ya, komputasinya itu lebih cepat dibandingkan list gitu ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok bisa lebih cepat gitu ya. Kemudian high level math function ya. Jadi ini fungsi-fungsi dalam matematika ini high level dia ya. NumPy ini sudah tersedia ya fungsi-fungsi matematika yang high level di NumPy. Kemudian selanjutnya ya, kenapa sih kita butuh NumPy ya? Jadi tadi ya, sebenarnya saya mau menjelaskan matriks itu dengan menggunakan list, tapi sekalian deh saya jelaskan NumPy juga ya. Kita main matriksnya di NumPy ini. Ya, jadi list does numerical computation slowly ya. Jadi sebenarnya menggunakan list itu lebih slow. Ya, lebih lambat dibandingkan NumPy. Ya. Jika kita melakukan perkalian matriks 1000 kali 1000 ya, kita punya matriks barisnya ada 1000, kolomnya ada 1000 gitu ya. Kemudian kita mau mengalihkan nih matriksnya ya, antara 1000 dimensi matriks dikalikan 1000 dimensi bukan dimensi ya, sorry ya. Matriks tetap 2 dimensi, sorry ya. Jadi 1000 baris 1000 kolom ini dikalikan 1000 baris 1000 kolom matriks. Ini kalau misalnya Python atau list tadi ya, list itu ini membutuhkan waktu lebih dari 10 menit teman-teman. Ya, lebih dari 10 menit gitu ya. Kalau NumPy ini cukup 0,03 detik saja. Jadi bayangkan perbedaannya ya.
Ya, ini jadi ini dia powerfulnya NumPy. Kenapa sih kok bisa cepat? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Selain itu ya, NumPy read less bytes of memory ya. Jadi maksud dari read less bytes memory itu seperti apa ya? Tadi kan udah ada perbandingannya nih, 10 menit dibandingkan 0,03 second. 1 second pun tidak ada nih NumPy untuk melakukan proses perkalian 1000 kali 1000 matrix gitu ya. Nah, karena NumPy read less bytes of memory. Oke, seperti apa? Seperti ini ya teman-teman ya. Anggap kita punya angka 5. 5 ini adalah value ya. Kalau di binary-kan ya, nanti dia 5 ini ya, ini sama dengan apa namanya bit ya, 00000101 ya. Jadi 000101 ini kalau dikonversi ya ke desimal ini menjadi angka 5. Ya, menjadi angka 5. Gitu ya. Jadi ini binary ya, Binary 5 ini adalah 000101 ya. Ini sama dengan angka 5. Ya, ini adalah bahasa mesin ya. Ingat bahasa mesin adalah 1 dan 0. Mesin taunya 1 dan 0 gitu ya. Kemudian kalau untuk NumPy misalnya di sini adalah integer 32 ya, artinya 32 bit ya, 32 bit. NumPy untuk menyimpan nilai 5 ini ya, atau mentranslate 5 ini adalah 0. Jadi ada 4 byte teman-teman. Byte pertama ya 0 semua, byte kedua 0 semua, byte ketiga 0 semua, kemudian byte ketiga adalah, nah ini ya, 101. Jadi ini bisa dibilang juga binary untuk 5 ini ya. Maksud dari 4 bytes ini ya, 4 byte ini adalah memorinya yang disediakan ya untuk sebuah value ya atau karakter yang ada di yang bisa kita masukkan ya. Jadi untuk 5 ini diterjemahkan seperti ini oleh NumPy. Nah, kalau untuk list itu seperti apa? Kok bisa NumPy ini lebih cepat, bahkan bisa sangat cepat sekali perbedaannya ya, beda sekali dan perbedaannya dibandingkan list ya. Jadi ini perbedaannya teman-teman. Kalau untuk list ya, list biasa yang kemarin kita sudah pelajari, ini perlu didefinisikan size-nya. Size-nya sendiri itu 4 bytes. Jadi ini 1, 2, 3, 4 itu baru size-nya saja. Ya, size-nya berapa sih? Ya. Kemudian reference count-nya ya, ini adalah jumlah penggunaan sebuah nilai di sebuah objek ya, sebuah objek direferensikan itu berapa kali ya. Itu 8 bytes, teman-teman. Jadi ininya blok memorinya ya, bytes-nya ya, ini bit ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ini bits, 8 bit ya. Kemudian 8 bit ini adalah 1 byte ya. Jadi ini 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes ya. Ya. Jadi kalau misalnya 4 dikali 8 ya 32 gitu ya. Jadi untuk reference count-nya ini definisikan sampai 8 byte. 8 kali 8, 64 bit ya. Objek type, tipe objeknya ya, tipe datanya, tipe objeknya ya, variabel. Tipe variabel yang menyimpan datanya itu 8 bytes. Kemudian value-nya, nilainya juga 8 bytes. Bayangkan. Jadi dia membutuhkan berapa bit ya? Kalau misalnya ini cukup 32 bit, ini 64 kali 3 ditambah 32, berapa itu? Ya silakan hitung sendiri ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi Oke, jadi gambarnya seperti ini teman-teman ya. Jadi value 5 ya. Value 5 ini jika di NumPy ya, ini adalah 6 jupan ya, 2 dapat 6 jupan. Seperti ini teman-teman. Sedangkan di list itu seperti apa ya? Di list itu nanti
Yang pertama ini untuk apanya? Size-nya ya. Ini nanti ada 4, anggaplah ini 1 byte ya. Biar kecil gitu ya. Anggaplah ini 8 bit, 8 bit, 8 bit ya. Ini baru size-nya saja. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ya reference count. Ya, angka 5 ini direferensikan berapa kali ya. Sama, ini tapi 8 byte. Ya, ini saya asal ya, bisa jadi nanti ini ada ya kayak gimana ya. Ya, sampai 8. Kemudian selanjutnya ada object type ya. Tipe objeknya sama 8 juga ya. Kemudian terakhir object value. Sama 8. Nah, ini dia yang menjadi perbedaan mengapa NumPy ini bisa lebih cepat dibandingkan list. Ini baru angka 5 saja, teman-teman. Bayangkan jika datanya banyak gitu ya, variabelnya banyak. Ya, kemudian selanjutnya tipe datanya yang berbeda dan lain sebagainya. Akan lebih banyak lagi memori yang digunakan dengan menggunakan list ini dibandingkan NumPy. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya selanjutnya adalah NumPy ini contiguous memory. Gambarnya seperti ini teman-teman. Contiguous memory ya, contiguous memory. Gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Dalam pembuatan memori, anggaplah ada 8 blok memori ya. Ya, anggaplah ada 8 blok memori saja ya. Baik NumPy maupun list ini menggunakan blok memori yang sama ya. Blok memori ya. Oke. Di dalam list anggaplah dia menggunakan blok memori sini. Ya, kemudian blok memori sini ya. Kemudian blok memori sini. Maksud dari contiguous memory itu apa? Nah, di NumPy ini memorinya berurutan seperti ini. Jadi penggunaan memori dengan menggunakan NumPy ini lebih efektif dan lebih optimal. Karena di sini ini akhirnya memori tidak terpakai, seperti itu, dilewati. Ya, dengan NumPy ini contiguous memory, sehingga memori ini berurutan seperti ini. Sehingga di sela-selanya itu tidak ada memori yang tidak terpakai. Itu ya. Ini baru satu ya. Satu blok memori ya, 8 blok memori seperti ini ya. Nanti kalau misalnya memorinya ada berapa giga ya, seperti itu ya, ya sama konsepnya. Ya, untuk list ya nanti akan ada memori-memori yang seperti ini ya, tapi kalau NumPy nanti bisa lebih efektif ya penggunaan memorinya. Oke, kita langsung coba praktek ya teman-teman ya. Jadi silahkan buka Visual Studio Code-nya, atau teman-teman kalau menggunakan comment line silahkan ya, ataupun menggunakan text editor lain silahkan ya, Jupyter, Anaconda dan lain sebagainya silahkan, monggo ya. Jadi yang nyaman apa silahkan dipakai. Ya, di sini yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus install NumPy-nya terlebih dahulu. Ya, installnya gimana? Ya, langsung saja kalau misalnya di komen lainnya ya di komen lain diketikkan gitu ya. Kemudian kalau misalnya Visual Studio Code-nya bisa langsung diketikkan di terminal sini ya. Caranya gimana? Ya, tuliskan saja, ketikkan saja pip install ya NumPy. Ya. Jadi, kalau yang sudah terinstall seperti ini tulisannya ya. Jadi kalau misalnya saya coba uninstall dulu ya. Uninstall NumPy ya. Ya, jadi ini akan uninstall NumPy-nya terlebih dahulu. Dapat NumPy-nya yang saya install adalah 1.20.1 ya. Remove yes atau no? Yes.
successfully install NumPy 1.20.1 ya. Jadi sekarang saya langsung install saja ya, seperti ini nanti ya. Ya, ketika install ya seperti ini. Ya, 13,7 MB ini akan secara otomatis teman-teman harus terkoneksi internet ya. Jadi ini akan otomatis mengambil versi NumPy yang paling baru gitu ya, seperti itu. Ya. Oke, coba kita tunggu sampai selesai installing NumPy-nya. Mungkin masing-masing teman-teman berbeda ya. Jadi secara apa namanya? Oke. Intinya teman-teman sukses install NumPy-nya. Intinya itu gitu ya. Mau prosesnya nanti seperti apa, entah nanti ada bar-bar seperti apa ya. Intinya adalah successful install NumPy 1.20.1 ya. Nah, selanjutnya di sini kalau sudah terinstall ya, kita langsung saja membuat sebuah file Python baru ya. Matrix.py. Oke, udah ada ya. Oke. Selanjutnya di dalam program atau text editor Python teman-teman, silakan teman-teman import dulu NumPy-nya. Ya, import NumPy. Ya, kemudian kita membutuhkan sebuah variabel untuk memanggil atau menggunakan NumPy ini, snp. Itu ya teman-teman ya. Oke. Karena secara default ini belum bisa kita menggunakan fungsi-fungsi yang ada di NumPy. Untuk itu kita perlu import NumPy-nya terlebih dahulu di text editor kita ya, sehingga kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalam NumPy. Selanjutnya ya, kita coba langsung membuat matrix saja ya. Kita langsung membuat atau array satu dimensi saja dulu ya. Oke, A sama dengan array-nya kita masukkan ke dalam variabel A ya. Kemudian kita panggil menggunakan variabel NumPy-nya ya, dot array ya. Misalnya di sini saya ya simple saja dulu, satu dimensi ya. Saya coba print variabel A-nya ya. Nanti hasilnya seperti apa? Kurang lebih sama ya. Sama ketika teman-teman praktek menggunakan list ya. Cuman di sini kalau dilihat sekilas ini justru malah lebih panjang ya. Jadi ada np.array-nya gitu ya. Padahal teman-teman kalau misalnya dalam variabel list ya ini tidak perlu ya. Ini tidak perlu. Kemudian seperti ini saja ya. Ini teman-teman juga sudah bisa mengeluarkan list ya 1, 2, 3, 4 ya. Tapi karena kita menggunakan fungsi atau menggunakan modul NumPy ini ya, berarti kita perlu mengetikkan np.array ya 1, 2, 3, 4 ya, seperti itu ya teman-teman ya. Sorry, kurungnya kelupaan. Kurungnya wajib ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita mau mengetahui dia berapa dimensi sih ya. Caranya gimana? Kita tinggal memanggil fungsi yang ada di NumPy yaitu ndim. Ya. Dimensinya berapa sih ini di array berapa dimensi gitu ya. Ternyata 1 di situ ya. Jadi di sini adalah array dengan misalnya 1 dimensi misalnya ya, seperti ini ya, dimensi ya. 1, 2, 3, 4 ya, datanya adalah ini adalah array dengan 1 dimensi. Kemudian kalau untuk 2 dimensi seperti apa ya, berarti kita perlu kita perlu menambahkan ya 1 lagi ya, misalnya 7, 8, 9. Jangan lupa keduanya harus ditutup lagi kurung kurawal ya.
menandakan bahwa dia ini merupakan value dari A gitu ya, masih bagian dari A ya. Oke, kita coba jalankan. Oke. Arraynya apa? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 2 dimensi. Maksudnya apa? Ya, dia memiliki 2 baris seperti ini ya. Jadi, dia memiliki baris dan kolom, sorry ya. Dia memiliki baris dan kolom. Kalau 1 dimensi hanya baris saja. 1. Ya, hanya baris saja. Banyak kolom ya, hanya baris saja. Ya, kalau misalnya untuk 2 dimensi ya, ada baris dan ada kolom ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tahu perbedaannya, kalau misalnya 3 dimensi seperti apa ya, bangun ruang gambarannya, ada sumbu X, Y, dan Z ya. Jadi ada sumbu X, Y, dan Z, itu artinya adalah 3 dimensi ya. Coba kita tambahkan ya, 3 dimensi ya. Oke. Jangan lupa berikan kurung kurawal ya. Sorry ya. Nah ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6 ini ya, ini merupakan 3 dimensi. Jadi bisa dilihat dari kurung kurawalnya ini teman-teman ya. Jadi kalau 1 dimensi ya 1 kurung kurawal gitu ya. 2 dimensi ya 2 kurung kurawal tadi ya. 3 dimensi ya berarti 3 kurung kurawal terbuka dan 3 kurung kurawal tertutup. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya saya ceritanya mau kita 2 dimensi saja ya. 2 dimensi saja ya. Kita juga belajarnya nggak jauh-jauh dari 2 dimensi ya. Jadi cukup 2 dimensi saja ya. Oke, sorry. Oke ya. Oke, untuk selanjutnya ya. Untuk selanjutnya, ceritanya saya di sini ada matriks B ya. Ada matriks B di sini ya, sama array ya. Saya copy paste saja di sini ya. Ya. B ya. np.array di sini ya, misalnya ya, misalnya seperti ini ya. Oke, di sini saya ada matriks A dan ada matriks B ya. Kita coba cek matriks print. Oke, di sini matriks A. Matriks A misalnya seperti ini ya. Koma ya, di sini matriks B ya. Matriks B ya. Koma B. Oke ya. Nah, di sini kita mempunyai 2 matriks ya, yaitu matriks A dan matriks B. Ya, jadi ini matriks A-nya 1, 2, 3, 4. Oke, kalau misalnya jelek seperti ini, teman-teman bisa ini deh, apa namanya? Hapus saja dulu ini, baru di bawahnya adalah print A gitu ya. Kemudian di bawahnya hapus saja biar lebih baik hasilnya ya, print B. Ya. Oke, jadi kita di sini ada 2 matriks ya, matriks A dan matriks B. Nah, ceritanya seperti ini. Saya mau matriks B ini saya samakan dengan matriks A. Ya, matriks B ini mau saya samakan dengan matriks A. Ya, artinya bagaimana caranya? Ya, sama seperti biasa ya, B. Seperti ini ya. A sama dengan B ya. Ya, artinya nanti di sini adalah print B ya. Ya, biar terlihat hasil copy dari matriks A ya. Print B ya. Kita lihat. Kebalik ya di sini ya. Ini malah justru A-nya yang disamakan dengan B, sorry ya.
A-nya justru yang disamakan dengan B. Misalnya kita B-nya yang mau disamakan dengan A ya. Oke. Oke, ini ya. Jadi ini adalah matriks A tadi ya dengan 2 dimensi. Ini matriks B, ini isinya hasil copy dari matriks A, yaitu ini. Ya, matriks A seperti ini ya. Jadi tapi ingat, perlu dihati-hati ketika teman-teman copy matriks copy data di Python ya. Data apapun ya, matriks ataupun value apapun ya, itu perlu dihati-hati. Kenapa hati-hati? Karena coba teman-teman ketika teman-teman mau mengubah, misalnya ya, mengubah indeks 0 ya, kemudian indeks 0 lagi ya. Berarti kalau indeks 0 itu, kalau misalnya teman-teman lihat di matriks B ini ya, ini adalah 0, 0. Ini adalah 01. Ini adalah indeks 02, indeks 03. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dimulai dari 0. Kemudian di sini apa? 10, 11, 12, dan 13. Ya. Nah, 00 berarti kita mau mengubah angka satunya nih. Menjadi apa? Misalnya 1000. Saya jalankan. Oke ya. Oke. Sorry, ini belum di print ya. Kita belum print hasil ubah datanya ya. Makanya tadi saya juga bingung kok datanya tetap. Oke ya. Kita coba jalankan lagi ya. Oke, nah ini ya. Jadi hasil copy dari matriks A tadi sama persis dengan matriks A, tetapi kita mau mengubah nilai 00 ini, indeks 00 ini menjadi 1000, teman-teman. Nah, keluarlah hasilnya seperti ini. Jadi indeks 00 ini nggak lagi 1, melainkan 1000. Nah, ini dia yang perlu teman-teman hati-hati dari Python adalah ketika teman-teman copy seperti ini ya, matriks A-nya ya, ini ikutan teman-teman ya. Jadi matriks A-nya ikutan atau berubah juga seperti halnya matriks B. Kalau teman-teman maksud dan tujuannya seperti itu ya, ada banyak matriks ya, kemudian teman-teman mau satu diubah, semuanya diubah, it's okay. Ini mempermudah kerjaan teman-teman. Tetapi kalau misalnya teman-teman, oh ini matriks yang berbeda nih, ya, saya mau menambahkan nih, misalnya matriksnya ya, artinya ketika yang B ini berubah, A seharusnya tidak berubah. Apa yang harus dilakukan adalah teman-teman perlu ini, ya, jadi teman-teman perlu menambahkan a.copy. Ya, a.copy ya. Coba kita jalankan. Oke, sorry. Kopinya berikan kurung ya. Oke, kita coba lihat. Oke, seperti ini. Ya, tadi ini adalah hasil kopinya dari matriks A ya. Kemudian matriks B indeks 00 kita ganti 1000 ya. Selanjutnya, oke, kita coba cek matriks A-nya ya. Yang kita inginkan matriks A-nya nggak berubah. Caranya tadi kita menambahkan .copy. Sehingga matriks A masih sama dengan matriks A yang nilai yang awal ya, sebelum B ini diubah nilainya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kira cukup dulu ya, karena sudah cukup panjang. Nanti untuk yang lain-lainnya akan banyak sekali, nanti teman-teman saya minta explore ya. Nanti dalam bentuk tugas saja. Jadi siap-siap teman-teman mengejar nilai tugas sebanyak mungkin dan secepat mungkin dan original mungkin, plus dengan improvisasi yang banyak ya. Semakin banyak teman-teman improvisasi, semakin cepat teman-teman mengerjakannya, nanti nilainya semakin baik juga. Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah. Berdoa selesai, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.